atau Sarekat Islam, dahulu bernama Sarekat Dagang Islam atau SDI, didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhudi. Sarekat Dagang Islam merupakan organisasi yang pertama kali lahir di Indonesia. Pada awalnya, organisasi yang dibentuk oleh Haji Samanhudi dan kawan-kawan ini adalah perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang menentang politik Belanda, memberi keleluasaan masuknya pedagang asing untuk menguasai kompler ekonomi rakyat pada masa itu. Pada kongres pertama Sarekat Dagang Islam di Solo tahun 1906, namanya ditukar menjadi Sarekat Islam. Pada tanggal 10 September 1912, berkat keadaan politik dan sosial pada masa tersebut, HOS Tjokroaminoto menghadap Notaris B. Terquille di Solo untuk membuat Sarekat Islam sebagai badan hukum dengan anggaran dasar SI yang baru. Kemudian mendapat pengakuan dan disahkan oleh pemerintah Belanda pada tanggal 14 September 1912. Latar belakang berdirinya organisasi. Latar belakang berdirinya organisasi Sarekat Islam adalah karena persaingan dagang yang sangat merugikan bagi para pedagang pribumi. Persaingan perdagangan terjadi antara penduduk pribumi dengan pedagang-pedagang asing Tionghoa. Dari persaingan tersebut, para pedagang Tionghoa lebih berhasil atau lebih maju daripada pedagang pribumi Islam. Akhirnya, pedagang Tionghoa memiliki status dan hak yang lebih tinggi daripada pedagang pribumi. Hal tersebut kemudian dibiarkan saja, seolah dibuat-buat oleh pemerintah Hindia Belanda. Kesadaran para pedagang mulai bangkit dan membentuk sebuah organisasi yang bernama Sarekat Dagang Islam, yang kemudian diganti menjadi Sarekat Islam. Tujuan berdirinya organisasi Sarekat Islam antara lain: yang pertama, menghimpun para pedagang pribumi muslim agar dapat bersaing dengan pedagang-pedagang besar asing, khususnya Tionghoa. Pada masa itu, pedagang-pedagang keturunan Tionghoa tersebut telah lebih maju usahanya dan memiliki hak dan status yang lebih tinggi daripada penduduk Hindia Belanda lainnya. Yang kedua, untuk membangun persaudaraan, persahabatan, dan tolong-menolong di antara muslim dan mengembangkan perekonomian rakyat. Ketiga, menggalang persatuan umat Islam, khususnya dalam memajukan kehidupan agama Islam. Yang keempat, menentang politik Hindia Belanda yang memberi keleluasan masuknya pedagang asing untuk menguasai kompler ekonomi rakyat pada masa itu. Dan yang kelima, hidup menurut ajaran agama. Jadi, sifat atau prinsip organisasi Sarekat Islam adalah: sejak awal pendirian Sarekat Islam di Solo pada 16 Oktober 1905 dan diresmikan melalui notaris pada 10 September 1912, Sarekat Islam telah menempatkan 3 prinsip sebagai dasar perjuangan, antara lain: 1. Agama Islam sebagai dasar perjuangan. 2. Kerakyatan sebagai dasar himpunan. 3. Sosial ekonomi sebagai usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pertama, asas agama Islam berdasarkan pernyataan langsung dari Cokroaminoto, yaitu memang Sarekat Islam menggunakan nama agama sebagai ikatan persatuan bangsa untuk mencapai cita-cita sebenarnya, dan agama tidak akan menghambat tujuan itu. Pada dasarnya, Sarekat Islam sudah menyadari bahwa kolonialisme tidak dapat dimusnahkan selain dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, Muslim harus disatukan untuk menjaga kehormatan dan harga diri, sehingga mereka harus dihimpun dalam satu tempat. Berikutnya adalah asas kerakyatan, di mana penderitaan rakyat akibat kekejaman Belanda menjadi salah satu alasan Haji Samanhudi mendirikan organisasi Sarekat Islam. SI berjuang bagi rakyat miskin dan hidup sengsara. Meski kebanyakan pemimpin SI berasal dari keturunan bangsawan, tidak menghalangi mereka menumpas kemiskinan di tanah air.
Terakhir adalah asas sosial ekonomi. Pemerintah kolonial memberikan fasilitas dan hak memonopoli perdagangan kepada orang Cina, di mana itu tidak diterima para pengusaha pribumi yang berakibat pada ketidakmampuan mereka untuk bersaing dengan pengusahaan Cina. Kenyataan yang terjadi membuat Haji Samanhudin dan Tjokroaminoto mengerahkan potensi nasional, terutama Muslim, untuk menghadapi monopoli Cina sebagai upaya menjaga hak dan martabat bangsa Indonesia. Tokoh-tokoh yang berperan dalam organisasi Sarekat Dagang Islam. Yang pertama, Kiai Haji Samanhudi. Ia merupakan pendiri Sarekat Dagang Islamiyah sebagai wadah bagi para pengusaha batik di Surakarta. Kiai Haji Samanhudi yang memiliki nama kecil Sudarno Nadi lahir pada 8 Oktober tahun 1868 di Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah. Dalam dunia perdagangan, Samanhudi merasakan perbedaan perlakuan oleh pengusaha penjajah Belanda antara pedagang pribumi yang mayoritas beragama Islam dengan pedagang Cina pada tahun 1911. Oleh sebab itu, Samanhudi merasa perdagangan pribumi harus memiliki organisasi sendiri untuk membela kepentingan mereka. Pada tahun 1911, ia mendirikan Sarekat Dagang Islam untuk mewujudkan cita-citanya. Kiai Haji Samanhudi meninggal di Klaten, Jawa Tengah pada 28 Desember 1956 dan dimakamkan di Banaran, Grogol, Sukoharjo. Setelah itu Sarekat Islam dipimpin oleh Haji Oemar Said Tjokroaminoto. HOS Tjokroaminoto. Raden Haji Umar Said Tjokroaminoto adalah seorang pemimpin organisasi Sarekat Islam SI di Indonesia. Tjokroaminoto lahir di Ponorogo, Jawa Timur, 6 Agustus 1882 dan ia meninggal di Yogyakarta 17 Desember 1934 di saat umur 52 tahun. Tjokroaminoto adalah anak kedua dari 12 bersaudara dari ayah yang bernama R.M. Tjokroamiseno yang merupakan seorang pejabat pemerintahan pada saat itu. Kakeknya, R.M. Adipati Cokronegoro, pernah juga menjabat sebagai Bupati Ponorogo. Sebagai salah satu pelopor pergerakan nasional, ia memiliki 3 murid yang selanjutnya memberikan warna bagi sejarah pergerakan Indonesia, yaitu Musso yang merupakan seorang sosialis atau komunis, Soekarno yang merupakan seorang nasionalis, dan Kartosuwiryo yang merupakan seorang agamis. Pada Mei 1912, Tjokroaminoto bergabung dengan organisasi Sarekat Islam. Setelah mengikuti Kongres SI di Banjarmasin, beliau jatuh sakit dan meninggal. Beliau dimakamkan di TMP Pekuncen, Yogyakarta. Salah satu kata mutiara darinya yang paling terkenal adalah setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat. Hal tersebut menggambarkan suasana perjuangan Indonesia pada masanya yang memerlukan 3 kemampuan pada seorang pejuang kemerdekaan. Pada tahun 1915, Salim bergabung dengan Sarekat Islam atau SI dan menjadi pemimpin kedua di SI setelah HOS Tjokroaminoto. Peran Agus Salim pada masa perjuangan kemerdekaan RI antara lain menjadi anggota Volksraad pada tahun 1921 sampai 1924, menjadi anggota Panitia 9 BPUPKI yang mempersiapkan UUD 1945, menjadi Menteri Luar Negeri Kabinet Syahrir II pada 1946 dan Kabinet 3 pada 1947. Pembukaan hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara Arab, terutama Mesir pada tahun 1947, menjadi Menteri Luar Negeri Kabinet Hatta pada tahun 1948 sampai 1949. Kemudian, peran Abdul Muiz di organisasi Sarekat Islam adalah sebagai berikut. Abdul Muiz lahir pada tanggal 3 Juni 1883 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ia adalah putra Datuk Tumenggung Lare, Sungai Puar. Seperti halnya orang Minangkabau, Abdul Muiz juga memiliki jiwa petualang yang tinggi. Sejak masih remaja, ia sudah berani meninggalkan kampung halamannya,
merantau ke Pulau Jawa, bahkan masa tuanya pun dihabiskan di perantauan. Sastrawan yang sekaligus juga pejuang dan wartawan ini pada tahun 1913 keluar dari De Priangebode. Sebagai pemuda yang berjiwa patriot, ia mulai tertarik pada dunia politik dan masuk ke Sarekat Islam atau yang dikenal juga sebagai SI. Bersama dengan mendiang Aha Wignya di Sastra, ia dipercaya memimpin kaum muda, yaitu salah satu surat kabar milik SI yang terbit di Bandung. Pada tahun itu, atas inisiatif Dr. Cipto Mangunkusumo, Abdul Muiz bersama dengan Wignya di Sastra dan Suwardi Suryaningrat membentuk Komite Bumi Putra untuk mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Pada zaman pergerakan, bersama dengan Cokroaminoto, Abdul Muiz berjuang memimpin Sarekat Islam. Pada 1917, ia dipercaya sebagai utusan SI ke negeri Belanda untuk mempropagandakan Komite Indi Berbar. Di Belanda, ia membicarakan masalah pertahanan bagi Indonesia sehubung dengan terjadinya Perang Dunia I. Selain itu, ia mempengaruhi tokoh-tokoh Belanda agar di Indonesia didirikan sekolah teknik. Beberapa tahun kemudian, di Bandung berdiri Technische Hogeschool atau yang sekarang dikenal sebagai Institut Teknologi Bandung atau ITB. Pada 1918, sekembalinya dari Belanda, Abdul Muiz pindah bekerja ke Harian Neraca karena kaum muda telah diambil alih oleh politik ekonomische Bond, sebuah gerakan politik Belanda di bawah pimpinan Residen Engelenburg. Pada tahun yang sama, Abdul Muiz menjadi anggota Dewan Volksraad atau Dewan Rakyat Jajahan. Manfaat organisasi Sarekat Islam bagi Indonesia. Yang pertama, Sarekat Islam bermanfaat sebagai memberikan pertolongan kepada anggota-anggota yang mengalami kesulitan. Ini berarti bahwa Sarekat Islam dapat membangun persaudaraan, persahabatan, dan tolong-menolong di antara Muslim dan mengembangkan perekonomian rakyat. Yang kedua, Sarekat Islam membantu menunjukkan kepentingan rohani dan jasmani dari penduduk asli, menggalang persatuan umat Islam khususnya dalam memajukan kehidupan agama Islam. Selanjutnya, Sarekat Islam bermanfaat dalam menentang politik Hindia Belanda yang memberi keleluasaan masuknya pedagang asing untuk menguasai komplar ekonomi rakyat pada masa itu. Manfaat Sarekat Islam dalam sosial ekonomi yaitu memberikan bantuan modal usaha bagi anggotanya dan memajukan perdagangan masyarakat pribumi.